Oke, baik. Jadi ini kita akan mencoba mengkonfigurasi yang file paket tracer.76 ya, 2.7.6. Nah, di sini adalah mengkonfigurasi implement basic connectivity di suite. Nah, jangan lupa biasanya di sini klik di sini option ya. Nah, option kemudian user profile-nya ini diganti dengan nama kita masing-masing. Misalnya Siswanto. Nah, tujuannya nanti agar ketika dikirimkan misalnya ke instruktur gitu ya, ke dosen, maka tidak ada yang bisa copy paste karena kita punya nama masing-masing di sini ya. Oke. Baik. Itu yang penting sekali diperhatikan kalau dalam mengkonfigurasi file di paket tracer ya. Oke, kita ikuti saja mengkonfigurasi sesuai dengan petunjuk yang ada di sini ya. Nah, ini ada device-nya, ada 4, S1, S2, S1, S2, VLAN, IP address-nya sudah ada di sini. Yang part satunya kita akan mengkonfigurasi dasar dulu di switch 1 dan switch 2 kan. Nah, switch yang bagian 1 mengkonfigurasi namanya ya. Nah, kemudian yang step 2 mengkonfigurasi konsol dan encrypted triple exit mode. Kemudian verifikasinya, authorized access only-nya ya, lalu simpan. Nah, ini sederhana sekali nih. Jadi kita konfigurasi switch 1 dulu. Oke. Di sini jangan lupa untuk informasi di sininya ya. Nah, oke, jadi yang pertama enable sama ya, enable. Kemudian setelah enable kita configure terminal, lalu kasih hostname. Hostname-nya S1 katanya. Oke. Setelah itu mengkonfigurasi konsol, berarti line konsol 0 katanya kan. Passwordnya disuruh apa? Cisco. Ya, kemudian setelah itu jangan lupa prosesnya aktifnya login, exit kan. Nah, kemudian untuk use class untuk privilege exit mode ya. Nah, jadi ini juga menggunakan kelas bisa dibuat passwordnya adalah enable secret class ya. Nah, jadi enable secret untuk privilege, untuk yang tadi kan user exit mode, ini yang privilege exit mode, passwordnya class enable secret class. Nah, oke, kalau kita cek sini kan, nah, verify password configuration katanya kan. Nah, bisa exit di sini, jangan lupa exit dulu. Nah, bisa dicek di sini show running config ya. Nah, ini kelihatan nih konsolnya Cisco. Kemudian password privilege exit mode-nya ya, karena dia tadi ini enable secret class tadi. Oke, kemudian setelah itu use and provide. Nah, buat banner ini, banner mode D-nya, saya copy aja lah ya. Oke, kita nah, di sini berarti tinggal di configure terminal banner mode D. Nah, ini contoh tadi kan. Oke. Nah, itu banner mode D-nya udah kita buat ya. Sering perintah tadi. Kemudian setelah itu, setelah dibuat banner mode D-nya, perintah berikutnya adalah save to configuration file VRAM ya. Jadi ini exit dulu selangkah, baru copy running config startup config, enter. Oke. Nah, beres ya. Switch 1. Ulangi katanya untuk
suite 2 ya, sama. Jadi ini tinggal ini close dulu, pindah ke suite 2. Berarti suite 2 ya, namanya suite 2 gitu ya. Nah, sama enable, kemudian configure terminal ya. Nah, setelah itu misalnya dia dulu kasih nama tadi kan, hostname-nya S2. Setelah itu kasih password line console 0 misalnya. Passwordnya apa? Cisco. Setelah itu jangan lupa aktifkan proses login-nya. Terus exit ya. Setelah itu baru enablekan untuk yang privilege-nya atau user access mode. Sekarang privilege access mode enable secret class misalnya kan, namanya class. Nah, setelah itu exit lagi, nah, bisa cek show running config, saat config jalan belum nih, udah ya. Ini password line console-nya, kemudian ini password privilege access mode-nya. Sorry. Nah, oke. Kalau kita exit di sini, nah dia kan minta password kan Cisco, kemudian enable password lagi kelas tadi. Nah itu dia ya, itu canda membuktikan bahwa dia sudah berjalan konfigurasinya. Oke, itu sekarang yang kemudian ya ini buat juga ya, authorized access only nya nih kita buat banner mode D nya maksudnya. Configure terminal banner mode D, paste copy paste ya, enter. Nah sudah, kemudian jangan lupa copy running config to startup config. Nah, oke. Oke, sekarang sudah jalan di suite oke, beres ya di suite. Nah, kemudian di sini konfigurasi PC dengan IP address. Oke, nanti sesuaikan dengan tabel ini ya. Ini tabelnya ada IP address ini. Nah, oke, sekarang di PC 1 kasih IP address. Ya kan? 192.168.1.1 dan masnya itu. Ini berarti 192.168.1.2. Oke. Nah, itu ya untuk IP address-nya. Kemudian setelah itu, setelah dikonfigurasi, dia suruh tes connectivity dulu katanya kan. Nah, coba V1 ke close PC desktop command from. Oke, ping kemana katanya? Ping ke 1.253 kan? Nih, ping 192.168.253. Nah, masih RTO ini kan? Kenapa RTO? Nah, karena memang belum dikonfigurasi ya, suite manajemen interface-nya belum. Makanya perlu dikonfigurasi suite 1 dan suite 2 dengan sebuah IP address. Nah, jadi caranya gimana? Misalnya di suite 1 ini ya. Di suite 1. Nah, jadi configure terminal. Nah, misalnya interface VLAN 1. Nah, setelah itu kasih IP address 192.168.1.253 sesuai dengan table ya. Nah, 0. Kemudian jangan lupa no shutdown, diaktifkan portnya itu. Nah, itu dia ya. Exit lagi kalau mau cek, bisa cek mana di show apa, show startup running config ya. Oke, banner mode-nya kelihatan semuanya. Oke. Setelah itu
sudah dikonfigurasi, berarti yang switch 2 juga sama ya. Switch 2 juga sama dikonfigurasi. PC1 tadi sudah, berarti di sini ya. Konfigur terminal ya. Nah, kemudian interface VLAN 1. Oke, kemudian IP address-nya 192.168.1.254 sesuai dengan tabelnya ya. Tabel yang mana? Tabel yang ini. Nih, ini ada tabel nih. Ini kan VLAN 1.254 ya. Ini yang switch 2. Kemudian no shutdown. Oke. Nah, jadi di sini kalau kita cek ini juga ada 100% kan? Ini sudah 100%, kemudian ini bisa ping nih. Misalnya ping dari ping 192.168.1.2 reply ya kan. Ping ke switch-nya 1.1253. Nah, reply juga dia kan. Oke, kemudian ke 254 switch sebelahnya. Ya, tentu connect juga lah ya kan, karena sudah ke PC-nya juga connect. Oke, baik. Nah, itu kira-kira ya yang untuk paket tracer 276.